Shalom, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 21 Agustus 2025. Sebelum kita memulai Renungan Harian Toraya, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal, Allah yang senantiasa kami sembah, yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan baru yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami semua. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kuasa Roh Kudus senantiasa kami harapkan dalam renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami untuk memahami terlebih menjalaninya dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, melalui Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah melupakan akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan harian Toraya saat ini, sabar menerima didikan.
atau ma'tan pena untarima peada. Seringkali dalam pendidikan saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, baik itu pendidikan dalam formal ataupun non-formal. Salah satu tantangan yang seringkali dihadapi seperti sikap yang menginginkan proses yang instan. Proses yang lama seringkali dianggap membosankan, apalagi jika dalam proses itu disertai dengan tugas-tugas yang dianggap sebagai beban. Semakin hari, semakin berat rasanya. Lalu bagaimana dengan iman? Adakah dalam proses beriman istilah jalan pintas atau proses yang instan? Penulis surat Ibrani saat ini senantiasa mengingatkan kita bahwa dibutuhkan kesabaran saat seseorang dididik untuk menjadi anak yang baik, yang berguna, dan pada waktunya hidupnya dapat berkenan bagi Allah. Terlebih dapat menjadi berkat dalam kehidupannya pun bagi orang lain. Dalam proses didikan itu, kerap kali kita atau seorang anak, bahkan kita semua merasa dihajar. Namun itu adalah sebuah keharusan bukan karena kita dibenci, tetapi untuk menunjukkan hal yang sepatutnya kita lakukan. Dalam proses itu terkadang menyakitkan, bahkan menduka citakan. Namun percayalah, proses itu juga dapat melahirkan rasa hormat, bahkan ketaatan. Sebagaimana rasa hormat dan sebagaimana ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Tanpa didikan yang di dalamnya kita merasa dihajar, sebagaimana seorang ayah menghajar anaknya, tidak akan membentuk anak itu lebih baik, melainkan menjadikan anak itu sebagai seorang pribadi yang gampangan, bahkan mudah menyerah. Terlebih ketika menghadapi keadaan sulit, ia gampang menyerah. Terlebih menghadapi godaan, ia sering terperdaya. Sebagaimana yang dituliskan dalam surat Ibrani yang telah kita baca bersama, disebutkan sebagai anak-anak yang haram, bukan anak-anak yang sah. Saudara-saudari, ibu bapa yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sabar menerima didikan ibaratkan seorang petani yang tekun bekerja hingga masa panen yang menggembirakan itu tiba. Atau ibaratkan seorang yang memurnikan emas, yang sabar memisahkan material-material yang tidak berguna. Demikianlah setiap orang yang beriman kepada Allah. Ia mesti bersabar menerima didikan Allah sebagai Bapa, agar ia menjadi anak-anak yang taat dan penuh hormat kepada Allah. Terlebih hidupnya dapat menjadi alat kesaksian, bahkan berkat bagi orang lain. Teruslah hidup sabar menerima didikan, ma'tan pena untarima peada. Amin. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan atas setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya ya Tuhan senantiasa kami renungi dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami. Roh Kudus ya Tuhan senantiasa kami harapkan yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk menjalani setiap kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.